Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 8D, kelas 8E, dan kelas 8F? Semoga hari ini kalian bisa melakukan BDR secara maksimal, dikarenakan tubuh kalian masih sehat walafiat dan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari sekolah ataupun yang lainnya dengan ceria seperti itu ya. Kita doakan teman-teman kita yang sekarang mungkin ada yang terkena penyakit apapun itu, semoga bisa sembuh dan bisa melaksanakan BDR dengan maksimal seperti itu ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi PTS SBK kelas 8 yang akan dilaksanakan minggu depan mulai hari Senin sampai hari Jumat sesuai dengan jadwal BDR kalian gitu ya. Berarti SBK itu hari Selasa. Ya. Sebelumnya nih kisi-kisi PTS SBK ini sudah saya bagikan di minggu lalu, namun saya akan mengulangnya dengan menjelaskan secara detail kepada kalian melalui video ini ya. Pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas di video kali ini itu sebetulnya kalian sudah memahaminya beberapa karena sudah dipelajari di kelas 7 tahun kemarin. Namun saya akan mengulangnya kembali supaya kalian bisa lebih mengingat kembali apa saja yang akan kalian pelajari. Yang pertama itu tentang pernafasan. Pernafasan kalian sudah paham ya. Ada 3. Pertama pernafasan diafragma, dada, dan perut. Pernafasan ini selalu kita pakai setiap kita ada yang berhubungan dengan vokal, entah itu bernyanyi, entah itu kalian berorasi ataupun menjadi MC atau apapun. Pernafasan diafragma akan selalu dibutuhkan karena dia yang paling kuat nafasnya atau tidak mudah goyah atau tidak mudah habis daripada dua pernapasan yang lain. Menggunakan otot antara rongga dada dan rongga perut gitu ya. Jadi kalian yang harus ingat itu diafragma itu menggunakan otot antara rongga dada dan rongga perut. Selebihnya kalian bisa baca sendiri. Yang kedua teknik vokal, prasering, intonasi dan artikulasi ini selalu juga keluar ketika kita membahas tentang vokal gitu ya. Kalian sudah paham ini maksudnya apa? Prasering itu pemenggalan kata dalam sebuah kalimat dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi seperti pembelajaran sebelumnya, prasering itu digunakan ketika kalian bernyanyi ataupun sedang membaca berita. Pemenggalan-pemenggalannya itu harus tepat. Atau misalnya kita contohnya bernyanyi itu Indonesia tanah air tanah, itu nggak boleh ya, karena B terus nafas ta, harusnya tanah air beta baru nafas pusaka, seperti itu namanya prasering. Yang kedua intonasi, itu tinggi rendahnya nada yang harus dijangkau dengan tepat. Sekali lagi, kalau kalian belum bisa bernyanyi dengan baik atau nadanya fales-fales, itu berarti intonasi kalian yang bermasalah karena kalian tidak dapat menjangkau nada tertentu dengan tepat. Indonesia tanah air, harusnya kan ke situ. Tanah air nah itu kan airnya dia nggak nyampe untuk nada tinggi. Oleh karena itu intonasinya yang bermasalah, gitu ya. Yang ketiga, artikulasi. Artikulasi itu kejelasan kata-kata yang diucapkan. Misal Bapak tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan jelas atau saya ngomongnya itu tidak bisa jelas, otomatis kalian yang mendengar pun tidak akan menikmati apa yang saya bicarakan. Ataupun ketika saya bernyanyi, nyanyian saya kata-kata yang saya keluarkan itu kurang jelas, otomatis kamu juga dengarnya kurang enak gitu ya. Jadi kalau artikulasi itu berkaitan dengan kejelasan kata-kata yang diucapkan. Lanjut, jenis suara. Jenis suara ini umumnya ada 6. Sopran, mezzo-sopran, alto, tenor, bariton, dan bass. Yang paling tinggi yang mana, Pak? Yang paling tinggi yang paling atas, yaitu sopran. Sopran itu dinyanyikan oleh seorang wanita yang mempunyai suara tinggi, namun dia susah untuk nada rendah, seperti itu ya. Biasanya suara-suara seperti ini tuh seperti melengking gitu ya, itu namanya sopran. Yang kedua mezzo-sopran.
Mezzosopran itu suara wanita tinggi, cuman dia juga nyaman di nada rendah gitu ya. Di tengah-tengah lah gitu, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Di tengah-tengah. Yang ketiga itu alto. Alto itu suara wanita yang lebih nyaman nada rendah dibandingkan dengan nada tinggi, gitu ya. Jadi kalau kalian yang merasa mempunyai nada rendah bagi wanita ya, itu berarti kalian termasuk ke klasifikasi alto kalau ketika ada di kelompok paduan suara. Yang keempat itu ada tenor. Ini udah termasuk laki-laki. Tenor itu suara yang tinggi, sama halnya ketika sopran di wanita gitu ya. Tenor itu di pria, namun dia mempunyai klasifikasi yang mempunyai suara tinggi. Seperti kalau penyanyi Judika gitu ya. Siapa yang lebih tinggi? Mungkin Afgan gitu ya. Itu termasuk klasifikasi tenor. Yang kelima itu ada bariton. Sama seperti halnya mezzosopran, dia tidak terlalu tinggi, dia juga tidak terlalu rendah ya, sedang-sedang aja gitu ya. Yang terakhir itu bass. Ini suara yang paling rendah di antara semua suara. Dia itu lebih nyaman ketika nada-nada rendah seperti ini dibandingkan dengan nada tinggi gitu ya. Kalau dia pakai nada rendah itu berarti tebal banget gitu ya suaranya ya. Kalau dia nada tinggi berasa dia teriak-teriak seperti itu. Nah, itu jenis-jenis suara. Lalu berikutnya ada jenis-jenis kelompok suara. Ini kelompok vokal ya maksudnya ya. Yang pertama itu unisono, bernyanyi bersama-sama dengan satu suara. Jadi kalau kalian nonton bola gitu ya, nyanyi-nyanyi lagu-lagu Jackmania gitu ya, itu kan kalian sama-sama tuh satu suara. Nah itu namanya kalian bernyanyi secara unisono gitu ya. Intinya bersama-sama tapi satu suara. Yang kedua vokal group, bernyanyi bersama-sama dengan jenis suara berbeda, namun dengan gaya bernyanyi yang berbeda juga. Kalau penyanyi vokal group itu seperti misalnya kamu tahu One Direction kayak gitu ya, itu vokal group. Dia nyanyinya suaranya tuh beda-beda. Jenis suaranya beda-beda gitu, gayanya bernyanyinya beda-beda. Tapi di dalam kelompok yang sama, itu namanya vokal group gitu ya, dengan ciri khasnya masing-masing. Paduan suara, bernyanyi bersama-sama dengan jenis suara berbeda, namun dengan gaya bernyanyi yang sama. Nah, ini yang saya sebut sebagai 4 suara tadi. Misalnya ada 6 suara misalnya ya, ada dalam satu paduan suara gitu ya. Misalnya ada sopran, alto, tenor, bla 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 bla, semuanya di situ suaranya berbeda-beda. Suara cewek tinggi, cewek rendah, cowok tinggi gitu ya. Namun gaya bernyanyinya sama dengan teknik yang sama kayak gitu. Jadi kalau paduan suara dan vokal group kalau ditanya bedanya apa, berarti tekniknya yang berbeda. Ketika dia bernyanyi secara vokal group dia bisa berekspresi dengan bebas. Namun ketika di paduan suara ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti sehingga gaya bernyanyi semua anggota itu sama gitu ya. Biasanya dengan teknik bulat suaranya. Indonesia tanah air beta, misalnya seperti itu. Kalau di vokal grup boleh macam-macam, terserah kamu. Indonesia tanah air beta, boleh kayak gitu. Nah tapi kalau paduan suara tuh nggak boleh kayak gitu gitu ya, bedanya paduan suara dan vokal grup. Yang terakhir itu akapela. Akapela itu sebetulnya simpel, bernyanyi tanpa iringan alat musik itu disebut akapela. Boleh solo gitu ya. Sebetulnya sih akapela yang pada umumnya itu seperti itu. Tapi sekarang kita mengenal akapela dengan kelompok akapela, di mana mereka bernyanyi secara kelompok tanpa menggunakan alat musik. Namun alat musiknya itu menggunakan mulut, beatbox lah ya ibaratnya. Kalau dengar beatbox ya itu akapela gitu ya. Misalnya ada si A, B, C, D. Si A bunyiin suara gitar, si B bunyiin suara piano tapi pakai mulut. Si C membunyikan suara drum tapi pakai mulut. Seperti itu akapela ya. Dan poin 5 adalah jenis-jenis pasangan bernyanyi. Pasangan bernyanyi nih ya. Pertama solo. Solo itu sendiri ya. Kalau kayak Afgan Raisa itu berarti solo. Yang kedua itu duet. Duet itu berarti berdua. Yang ketiga itu trio, berarti bertiga. Empat kuartet dan terakhir quintet. Ya. Lalu yang keenam jenis penyanyi lagu daerah. Nah, di sini ada
sebutan sebetulnya ya, sebutan bagi penyanyi-penyanyi lagu daerah yang berada di daerah tertentu. Yang pertama, itu ada Madihin dari Kalimantan, Perkolong-kolong Sumatera Utara, terus Biduan itu sebetulnya penyanyi penyanyi dangdut ya, atau penyanyi disebutnya biduan gitu, penyanyi. Penyanyi dangdut biasanya sih lebih terkenalnya dengan biduan. Yang terakhir itu ada sinden di Jawa, Bali, dan Sunda. Kalau ada pertanyaan, penyanyi yang disebut sinden berasal dari misalnya A Jawa, Bali, Sunda, kecuali misalnya, terus yang terakhir Kalimantan, berarti isinya Kalimantan gitu ya. Fungsi musik daerah. Nah, yang pertama sarana upacara adat. Nah, sarana upacara adat ini biasanya itu digunakan dalam upacara-upacara adat tertentu di daerah-daerah tertentu, misalnya di Jawa Barat atau di Sunda, suku Sunda biasanya ada ritual menanam padi gitu ya. Dulu tuh sejarahnya itu ketika dia menanam padi, nggak tunggu-tunggu tuh padinya, nggak berkembang. Akhirnya dia melakukan ritual tertentu seperti bermain angklung, kublak 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 gitu ya, main angklung eh, oleh oleh orang-orang desa setempat untuk memanggil Dewi Sri atau Dewi Padi gitu ya, supaya padinya itu bisa subur kembali seperti itu. Itu namanya ritual gitu ya. Terus pengiring tari. Nah, di sini banyak nih. Kalau kalian lihat-lihat tari pasti ada musiknya. Coba kalian kalau ngelihat tari tradisional Jakarta misalnya, nggak ada musiknya kan nggak enak gitu ya. Nggak ada yang bisa dinikmati gitu. Yang C itu sarana bermain. Sarana bermain itu kalau orang-orang zaman dulu mainannya masih pakai musik gitu ya, atau lagu lah ibaratnya. Misalnya cublak-cublak suweng atau ampar-ampar pisang atau pok ame-ame gitu ya. Itu lagu-lagu bermain pada zaman dahulu. Yang terakhir itu adalah media penerangan. Media penerangan itu ibaratnya media promosi gitu ya. Misalnya kalau kamu lihat iklan Perindo misalnya, ada partai Perindo ya, itu pasti kalian hafal lagunya ya, karena dia selalu menayangkan di TV. Marilah seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu kan dia mengajak untuk memilih Perindo melalui lagu gitu, penerangan gitu ya, ajang promosi. Kayak gitu ya. Lalu yang 8, ciri-ciri lagu rakyat. Itu lagu rakyat tuh yang seperti Nina Bobo, Pok Ame Ame, kayak gitu. Itu yang lagu-lagu yang berkembang di rakyat itu. Biasanya lagu-lagunya tuh sederhana, nggak ribet, gampang dihafal, gampang dinyanyikan. Yang kedua itu meriah, nggak ada yang sedih-sedih gitu ya. Biasanya tuh lagu-lagu rakyat itu yang ceria-ceria gitu ya. Yang ketiga itu dipopulerkan secara lisan, jadi tidak ada penciptanya siapa gitu. Ini Pok Amame siapa sih yang nyiptain, nggak ada gitu ya. Biasanya dari omongan ke omongan gitu ya. Ini lagu apa kok enak, nanti dinyanyiin sama orang lain seperti itu. Oke, yang poin ke-9 itu adalah tokoh lagu daerah. Nah, kalian bisa cari beberapa tokoh lain selain yang ada di sini. Misalnya disuruh esai, kalian bisa isi gitu ya. Yang pertama itu ada Ujo. Ujo Ujo itu sangat terkenal di Jawa Barat dengan musik angklungnya gitu ya. Tokoh-tokoh angklung kalian kalau paling tahu tuh pasti Ujo gitu ya. Saung Mang Ujo itu ada di Bandung gitu. Itu yang poin ke B itu ada Gesang, itu pencipta lagu Bengawan Solo. Nah, Bengawan Solo juga termasuk lagu yang sangat-sangat terkenal. Bengawan Solo itu biasanya kalau orang-orang jadul yang suka musik-musik keroncong ya nggak mungkin nggak tahu Bengawan Solo gitu, yang nyiptain tuh Gesang gitu ya. Baik, poin ke-10 itu lagu wajib beserta penciptanya, kalian juga pasti sudah mempelajarinya. Poin 11 lagu daerah beserta daerah asalnya. Ini kalian siapkan aja stok 5 gitu masing-masing ya. Kalau memang disuruh esai 5 ya kalian siapkan aja 5 lagu daerah dan asalnya dan 5 lagu nasional beserta penciptanya. Seperti itu penjelasan kisi-kisi yang kemarin saya bagikan kepada kalian. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik, serta jika ada pertanyaan kalian bisa list ke ketua kelasnya. Kemudian ketua kelasnya menyampaikan di grup ketua kelas melalui WA ya, WhatsApp. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.